now we grow about 30% monthly, average to almost transaction per day. If someone only book for one person's book for that slot, tetap di serve sama Tebengan. Yes, tapi ya that's very minimal ya. Oke, Sora Founders, balik lagi di Carpage. Masih bareng dengan Kak Nazir. Hai Kak Nazir. Kita sekarang udah on the way untuk jemput Tebengan. Kalau nggak salah nanti kita akan parkir dulu, Kak. Kita yang nebeng dia. Dia punya armadanya sendiri. Oh iya? Enggak lah. Hari ini dia yang nebeng kita. Apakah startup ini akan mendapatkan golden ticket? Untuk yang terakhir, kita tunggu aja, teman-teman. Halo. Siang. Halo, William. Ya. Sering nebengin, tapi hari ini kita Tebengin ya. Jadi saya mau jelasin tentang kami siapa, Tebengan. Gampang sih bilangnya sih door to door shuttle ya. Untuk para komunitas yang tinggalnya mungkin di daerah BSD yang kerjanya di Sudirman area gitu. Dan misi kita tuh mau bikin commute ya. Kita itu di Indonesia lebih efisien, lebih affordable, dan lebih comfortable. Situasi sekarang kan kita sekarang udah balik WFO ya semuanya. Everyday udah nggak ada, udah penuh ya. udah full lah kita lah. Dan kenapa sih perusahaan mau kita tuh balik ke WFO, kenapa nggak WFO aja? Nah, kalau apa tuh dulu kita emang punya kesulitan yang sama gitu, kerja di Sudirman mungkin masih. Betul, mirip-mirip lah ya. Nebeng orang tapi susah juga. Takut gitu ya. Betul. Dan kenapa sih employee itu nggak mau ya? Makanya kita maunya di rumah aja, kita kerja di rumah. Karena salah satu reasonnya commute ya. Kita di Indonesia masih kurang efisien dan kurang apa. Salah satu kenapa kalau kita nggak bagus, pasti infrastruktur kita kurang baik. Iya, setuju. Dan orang itu biasanya naik satu mobil, satu orang. Jadi kayak bikin macet dan segalanya. Ya, that's the challenges that we have lah, gitulah. Jadi dilema kalau Pak Nazir itu kan kalau mau kantor naik mobil pribadi atau naik kendaraan umum, pasti itu dilemanya kita hadapin ya. Jadi kalau public ya pasti lebih murah, tapi pasti lebih lebih capek ya. Lebih capek ya. Kalau private nyetir, tapi lebih mahal, tapi ya itu capek di jalan, capek di nyetir dan sebagainya. Yang kita kasih itu adalah middle solution ya. What we call the smart shuttle, di mana kita itu nge-grouping orang-orang yang tinggalnya deket-deket dan kita itu jadi satu mereka untuk sama-sama ke satu tujuan berarti ya. Jadi kita pakai ada algoritma namanya Jigsaw algoritma, kita optimize the rute supaya mereka itu jalan paling efisien dan kita provide-nya door to door. Beda sama yang mungkin shuttle-shuttle yang jemput Budi di The Breeze, jemput Le di Leo, Leo. habis itu jemput siapa di rumahan siapa gitu. Akhirnya jemput semua terus telat bentar. Enggak, kalau kita sekarang mobilnya kecil cuma tapi mobilnya siapa tuh? Mobilnya Mitra. Betul. Jadi kita kayak driver. Ceritanya kita naik ride hailing tapi bagi sharing cost-nya gitu. Sebenarnya sih intercity ya, bukan benar-benar intracity tapi intercity komunitas tuh dari BPS tuh ada 12 juta orang yang benar-benar commute dari satu kota ke satu kota gitu. Every day. Wow. Dan commute means through cars, commuter juga semuanya. And everything motor dan segala itu 12 juta orang yang dari kota ke kota ini. Kalau yang intracity ada 100 juta. Jadi mungkin next week ada you have to reach a certain numbers of users in opt-in to. Dan kita pangkas yang middle class, yang benar-benar yang target kita karena kita door to door itu kira-kira ada 4 juta orang gitu. Nah, kalau kita ngambil cuma 2% itu 100.000 user ya, kita itu bisa generate around US dollar per year gitu. Soalnya mereka willing to pay juta per bulan untuk commute, juta per tahun gitu untuk commute-nya gitu. Jadi realistiknya sih kalau dapat 100.000 user kita bisa dapat US dollar in revenue. Dollars spending per day per person ya? Ya, about 1.000 lah. Dan bisnis model kita kan berlima, kita rata-rata bisa masuk berlima, berenam ya. Kalau kita tiga orang pun bisa BEP. Oh gitu? The extreme point for one car to be ini 3%. Tapi kan harus ada critical mass untuk achieving the right pairing and the right route kan? Betul. Jadi setiap hari itu improving gitu selalu. Jadi kalau sekarang kita masih jauh, mungkin next week ada you have to reach a certain numbers of users in opt-in to bisa optimize the route and optimize the pickup. The more we grow, the more critical mass lebih baik
naik gitu. Cuman awal-awal pasti jauh-jauh pick up-nya ya, agak lebih jauh dikit. Tapi the more we come here, kita dapat yang orang lebih dekat ke improving all the time gitu. Oke. How long it's been up? 1 year. 1 year? Ya, September last year gitu. Kita juga mainnya di subscription model, jadi bukan bayar cuma sekali kayak Gradient Project, tapi kita secure them with like weekly pass, monthly pass. I see. Dimana mereka bayar sekali atau lebih murah dikit, tapi mereka pakai tiap hari. I see. Yeah, so we have a consistent returning. The current model tuh you pick up the group of people in one place atau? No, door to door. Oh yeah? Yes, that's why it's very If attractive. someone in Pamulang, someone in Oh no, we will group people yang maksudnya dari BSD mungkin di teras kota, dari Icon atau dari bus kamu yang dapat di sini Avani ya, itu baru pick up. We reject a lot of people juga sih karena terlalu jauh juga gitu. Right now sih rute kita masih ada cuma 10 ya. Basically kita kan dari BSD, jadi kita banyak ke BSD ke Sudirman, BSD ke TBS Matupang, tapi because we work with MRT juga, dari MRT ke itu stasiun-stasiun juga kita itu Pamulang tuh Depok tuh MRT, Pamulang tuh MRT itu juga ada gitu. And yang menariknya itu kita juga bisa bikin rute dari BSD ke PIK Fluid. This is very difficult to use public transportation. Okay. And then itu benar-benar safe, benar-benar help them to commute every day dengan nggak pakai mobil sendiri gitu. Okay. How to optimize one car to be utilized at the day? How many trips and how many for one car to be given per day? 3% only. Jadi kita 3% how many kilometers? We pay them itu kan according to distance juga. I see. According to the Kalau pagi more people, you pick up and deliver people. Baru abis itu sore kan? Sore betul. Siang biasanya banyak yang minta dari parents untuk anak sekolah, children pick up gitu. Jadi ada beberapa yang masih small, kita belum fokus, tapi itu adalah antar jemput anak sekolah. I see. Jadi siang itu kadang-kadang anak sekolah pun juga minta bantu atau yang pergi siang juga ada. But there's a smaller percentage. So how the booking journey of the booking itu biasanya happen? Someone pick the spot and the time atau? Jadi kita kan ada rute average dari BSD ke Sudirman, dan kita biasanya go-to marketnya biasanya lewat Instagram, itu biasanya dari customernya show interest gitu. I see, because it's hyper local lah ya, so you promote in BSD, yes, only promote BSD. next and somewhere and next. Okay. Then after that they see the pricing, they see the route, they check whether bisa atau enggak gitu. Kalau bisa, we will assign for them gitu. Once sudah ada application, now we are trying the application. Sebelumnya emang through the WhatsApp and everything lah ya. WhatsApp, ya. I see. Tapi posisinya they will give you they'll give you the address, dari mana dijemput, jam berapa dijemput, then we will give them around kira-kira itu dari jam segini sampai jam kita akan jemput gitu. Jadi not exact time kayak langsung dapat itu ya, tapi kita assign dulu ini orang ini jemput pertama, kedua, ketiga. Jadi be ready at 6:30 or 6:30 gitu. I see. Gitu. Jadi mereka nggak bisa pick up. The pick up time is sometimes would be earlier for them atau biasanya sama aja? Bisa earlier, bisa later ya. Mereka cannot choose. Ya mereka terima aja lah ya. Betul. I see. Sedikit tentang traction sih, we grow ya dari remember banget itu after the pandemic yang Omicron atau Delta ya kalau nggak salah, we start to show the service. Now we grow about 30% monthly gitu. Now we are almost average to almost transaction per day gitu. And based on the revenue kita punya itu, kita kalau 100 transaction per day itu bisa dapat juta. 100 daily transactions mean the 100 paying 100 trips. Ya, 100 trips yang paying customer lah. Oh, paying customer. So 100 transactions 25 trips. Could be ya. If someone only book for one person's book for that slot, tetap di serve sama Tebengan. Yes, tapi ya that's very minimal ya. Kita try our best not to repeat that so many. I see. Cuma kadang-kadang kan ada udah booking tapi mereka cancel, mereka WFH, tiba-tiba sakit, tiba-tiba itu. Iya, tiba-tiba WFH, iya benar sih. What would be the model with the Mitra? Revenue share with the Mitra tuh? Jadi kita pay them advance to book the... No, kita benar-benar once they complete the ride, we pay them a fixed amount of money gitu. Which is the 3% BAP itu. I see. Jadi if it's only 1%, berarti kita agak rugi gitu. The 3% of? 3%. Oh, 3%, oke. Karena kita pakai itu ya, pakai Instagram untuk kita punya customer acquisition itu very low ya. Jadi kita spend about 1.000 per CAC gitu. And that generate 1.000 until 1 year gitu. I see. So far ya, this kita punya, dengan kita punya historical gitu. Okay. What would be the average paying? Ya biasanya tuh Sudirman is about 60-70,000. Tapi if you buy like weekly pass, jadi everyday 4 kali atau seminggu 4 kali, 60,000 or 60,000. Okay. Because if you got the cap itu mungkin ya is around 100 plus lah ya. Kalau return bahan. If you take the commuter ya capek sendiri gitu kan. Iya, capek sendiri mesti muter dan ini. And we are very popular with ibu-ibu ya. Mbak SCBD because mungkin nggak mau ribet. I see. Naik Gojek dulu ke stasiun atau apa gitu. Nah, naik mobil mungkin capek di
di jalan juga kalau wanita gitu. On the retentions, you get the numbers on the retention? Retention we are about 25% jadi we managed to get, so far we managed to get pay customer yang pernah coba tebengan gitu. Tapi pas terakhir last week kita coba itu 108 active customer. 110 lah gitu. Per month? Oh, per week? Ya, per week itu dapat. A lot of the issue mungkin karena yang coba-coba itu rumah terlalu jauh, itu juga ada sih. Belum dapat formasi yang baik gitu. I see. Tapi once kita udah dapat formasi yang baik itu, the second week kita operasi sampai sekarang masih everyday pakai. Jadi itu benar-benar yang kami banggakan gitu lah. I see. But the current real threat is what Uber is doing in the States, right? Which is the sharing car and everything, sorry. The Uber Pool, you mean? Yeah, Uber Pool doesn't work ya, soalnya most of the people yang mau Uber Pool itu kan maunya cepet ya. Mau cepet dan itu instan. I see. Ya, that's why once ada orang masuk, kayak itu mendistract dia punya tujuan. Whereas ours is pre-planned, they know already in advance siapa yang akan jemput siapa dulu. I see. Jadi dia well informed. I think Grab is launched back then, tapi it doesn't work then they close it, right? They close it, ya. I see. Because most of them are in a hurry, they want to go somewhere fast gitu. Whereas ours itu bukan langsung dapat, tapi they have to prepare like a day before gitu. Wow. And the growth story after this, you will conquer another area atau kita sih adding more trips, pasti. Soalnya if you can see attraction kita masih di west side ya, masih belum berani ke east side. Apalagi kalau kita sudah main ke Cibubur, udah main ke Bekasi, I think it will be bigger gitu, much bigger than now gitu. So what will be the optimizations that you're doing here? BSD and everything definitely you conquer lah ya. Betul. Terus peak, you started peak, right? Started peak ya, tapi ini dari BSD ke peak dulu ya, belum banyak dari peak ke banyak. Banyak gitu. We were surprised yang kerjanya di Indomaret Tower, yang kerjanya di Suci, yang kerjanya di Bullet Area itu kan banyak. Koro kecil juga banyak yang memakai kita gitu. Dan Karawaci start to request gitu. What will be the challenge to increase the transactions at the moment? Mitra or acquiring users? Acquiring user itu cari yang the right formation ya. The right people ya, the right people on the same ini yang bisa follow the rules lah ya, the formation ya. Jadi dia punya yang deket-deket gitu. Soalnya we know that the biggest reason why people don't use us is terlalu jauh jemput orang atau antar orang gitu. But if we can find somebody who are satu jalur dan mereka itu rumahnya dekat-dekat, mostly will stick gitu. Jadi is identifying siapa yang rumahnya dekat juga satu arah dan kita bisa insentifnya mereka pakai kita gitu. I see. At what the best sweet spot for the customers, the best segments who are currently using the bus or someone that aspire from commuter terus pengen naik mobil? Middle class. Most of them have cars. Oh ya? Yes. Mobilnya cuma satu. Nggak bisa mau dipakai setiap hari, mau kata husbandnya nggak pakai, jadi mereka tuh kalau nggak naik Grab atau diantarin suami ya mereka find an alternative for us, jadi mereka nggak ribetin suami dan because someone who always taking the bus mungkin this is not a price point that they can afford lah ya. Kalau bus yang itu kan middle low ya mungkin ya. This is actually for middle class. Jadi gajinya mungkin aspire ibu-ibu muda yang pengen nyaman ke Jakarta. Betul, gitu ya. Mbak CBD gitu. We have love Mbak CBD bener. Yes, a lot ya. Untuk apa tuh? So what will be the next story for Tebengan? We are now trying our best to see whether we can support the antar jemput sekolah gitu. That will be itu very big gitu. Soalnya benar-benar parents-nya benar-benar udah give up dengan children-nya gitu. Mereka pay Grab sama Gojek juga udah. Someone who actually pakai jemputan dulu lumayan logical sih to be approach to this. Jadi hopefully ya biar itu, and also corporate juga show some interest. Jadi kayak yang kerjanya di Traveloka mungkin you see all the bus there. I see. So one corporate wants to use us to karyawan terusnya door to door. Kalau mereka kan masih itu ya, point to point ya, point to point. Kita door to door, and then we can use it very efficiently and affordable price for them. This is for Tebengan. Thank you so much. Wih, dapat ya. Thank you so much, Mas Nasir. Sama-sama. Let's talk more. Thank you so much. Sure. Tentu saja kalau kita kan sekarang Tebengan masih bootstrap ya. Jadi hopefully dengan adanya funding atau adanya supporter dari teman-teman visi atau teman-teman ekosistem kami ingin berkembang dari rute kami yang mungkin kita service masih 100 orang sekarang, mungkin kita bisa service lebih banyak customer kami, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang bukan cuma di daerah sekecil yang di BSD tapi bisa keluar Jakarta dan sampai seluruh Indonesia. Oke, thank you.